Bagaimana kabarnya semuanya? Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk mengisi kali ini bimbingan saya tentang kesehatan mental pemuda. Kenapa kita harus mengangkat isu kesehatan pemuda ini? Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Pemuda yang kelihatannya sehat, bisa ketawa, tinggi dan lain sebagainya, ternyata dia memendam suatu emosi, suatu permasalahan yang menyebabkan mentalnya menjadi sakit, menjadi goyah. Dan itu yang terjadi di era sekarang ini. Kalian yang terkenal dengan generasi milenium, ya, Z dan lain sebagainya, ini tantangan yang luar biasa. Apakah kalian akan menjadi pemuda yang positif atau negatif? Nah, kita lihat di sini, ya. Gambar ini ada gambar apa? Manusia di otaknya itu, otak itu tempat apa? Semakin ruwet pikirannya, maka menyebabkan tekanannya semakin tinggi. Orang yang kalau mikirnya bendino sih kamu kok mumet terus, ya itu waspadalah, itu berbahaya. Apa dampaknya? Kita perlu mengetahui apa itu kesehatan mental. Dulu kesehatan mental itu isunya tidak terlalu penting. Dulu orang sakit jiwa, sakit saraf itu dikatakan dia bisa gila atau lain sebagainya. Semakin berkembangnya dunia kedokteran, maka di situ muncullah ilmu psikologi yang mulai mempelajari tentang susunan saraf dan mental dari seseorang manusia. Makanya ditemukan ketika mental itu goyah, bisa menjurus ke dalam gejala ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Makanya kalau dan ODGJ di jalan-jalan itu, kenapa dia kok bisa ketawa-ketawa sendiri? Kenapa orang gila yang di luar itu tidak pernah sakit? Kenapa orang yang di jalan yang suka ketawa atau mungkin suka berbicara sendiri, dia tubuhnya semakin sehat? Berbeda dengan kalian, dikasih tekanan sedikit kalian mengeluh, kalian sakit, kalian jatuh, kalian terpuruk dan lain sebagainya. Maka kita ketahui dulu kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin, ya, batin kita berada dalam keadaan tentram, tenang, nyaman, sehingga nah, inilah yang terjadi. Emosi itu apa? Emosi itu adalah wujud, ya, cerminan dari apa yang kita rasakan. Makanya kalau orang psikologi itu bukan tapi nilai kamu dari emosi. Dan kok arek ini kok apakah dalam kehidupan sehari-hari kamu bisa menghargai seseorang? Apakah kamu didekati dengan temanmu, kamu respeknya positif atau negatif? Kalau itu terjadi pada dirimu, maka kemungkinan mentalmu lagi goyah. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensinya, jadi dia bisa menggunakan kemampuan dan potensinya untuk menghadapi tantangan hidupnya, serta menjalin hubungan yang positif dengan orang. Makanya kalau di sini ada yang kena mentalnya,
mentalnya lagi terpuruk, dia saya yakin tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Pasti yang pertama perilakunya akan berbeda, pikirannya juga akan apa buktinya? Satu, dia suka menyendiri, ya, nggak mau berteman dengan temannya, dia sedang merasa hatinya ya. Kita lihat bagaimana emosimu sehari-hari. Siapa yang hari ini lagi sedih? Angkat tangan. Siapa yang hari ini lagi sedih? Siapa yang hari ini lagi marah? Lama-kelamaan yang terjadi apa? 1-2 kali tidak akan pernah cukup, maka akan berkali-kali sehingga kamu menjadi kecanduan. Tolong putarkan video yang berjudul depresi. Kalau bisa pakai topeng setiap hari, topeng yang selalu tersenyum. Dan semua orang bilang kalau aku bahagia, hidupku sempurna. Kalian selalu pasang topeng? Di balik topeng itu aku terlihat punya topeng? menahan sakit, menahan tangis, dan menahan beban yang aku rasakan setiap hari. Pakai topeng jauh lebih mudah daripada ngaku ke dunia kalau aku punya masalah. Dan itulah masalahnya. Depresi itu nyata. Depresi itu beneran. Kalau kamu merasa kalau kamu gak ada harapan dan gak ada jalan keluarnya. Tapi aku sadar, kadang apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan itu gak sesuai dengan kenyataan. Dan itu bukan alasan untuk kita kehilangan harapan. Penyambung harapan bagi orang lain yang punya masalah kayak kamu. Kalau kamu lagi ngerasa lelah, istirahat, gak ada salahnya. Dan aku cuma mau bilang, I trust you. I trust you. Saat kamu mulai merasa nggak berharga saat ini, justru kamu yang punya tugas penting untuk dirimu dan orang lain. Satu hal yang harus kamu percaya, bahwa aku dan kamu adalah penyambung harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Hal sekecil apapun bisa jadi besar kalau kita lakuin ini bersama-sama. Kenapa yang kejadian di sini? Kalian perhatikan nanti sama semuanya. berikan satu alasan apa yang menjadi latar belakang wanita ini. Sulit banget untuk bisa bersyukur. Aku kesepian, sedih, gak berharga. Dan aku cuma bisa nangis dan nangis. Aku gak tahu penyebabnya. Aku masih punya keluarga, teman yang banyak, karir yang aku impikan. Tapi aku rasa cuma hampa. Kamu rasa cuma dia bisa ketawa bisa. Orang-orang menyuruhku untuk pergi doa, pergi ke psikiater, ambil cuti dan libur. Semua udah aku lakuin, tapi nggak ada hasilnya. Lo nggak tahu apa yang gue rasakan. Aku tak tahan, aku tak berguna, aku lebih baik. Itu yang terakhir kenapa orang yang depresi dia cenderung mengakhiri kehidupan. Dia merasa hidup ini sudah nggak ada gunanya. Buat apa saya hidup? Saya selalu dicemooh. Orang tua saya nggak peduli dengan saya, ya. Mereka nggak pernah peduli dengan saya. Teman-teman semua saya menjauh. Saya punya siapa? Lebih baik saya mengakhiri hidup. Atau mungkin dengan cara, mohon maaf yang namanya self harm, menyakiti diri sendiri. Itu menyakiti diri sendiri dengan cara kamu merusak tubuh. Orang tuaku di dalam rumah mereka seperti itu. Aku tidak punya sosok yang menjadikan panutan. Aku harus bagaimana?
Pacarku, teman dekatku semuanya menjauhi aku. Aku sebagai korban bullying. Karena entah itu fisikku, karena entah itu kondisiku, karena entah itu apa yang terjadi pada diriku, aku jadi korban bullying. Bullying ini sangat fatal ya. Kalian mudah sekali mengejek teman kalian, mudah, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Aku menjadi korban kekerasan. Mohon maaf, ini terjadi di sekolah kita itu ada besar. Kalau kalian tidak dididik dari lingkungan yang positif, yang kuat, mau dikenakan air yang kotor atau lingkungan terkontaminasi kotor, kalian bisa masih kuat. Tapi kalau kalian sudah minim baik, apa itu contoh lingkungan? Satu, biasanya lingkungan itu pengaruh teman juga. Itu juga termasuk faktor. Kalian sudah depresi, kok teman kamu marah, yang terjadi kalau kamu berdiri maka kamu harus duduk. Ya, jadi seperti itu cara menetralisirnya. Jangan memancing amarah, jangan apapun sehingga emosimu tidak mudah tertutup, atau baca istighfar dulu. Itu dan kamu harus lihat sopo sih, sopo. Ya, sopo, yoting, ketika itu angel ini ya, seperti itu ya, kita harus bisa mengontrol diri. Kalau emosi ya bisa kita gantung individualnya masing. Mulai Pak Doni tak suruh istighfar terus, sampai lupa nggak rasanya, aku tak rasakan Pak. Nah, ayo sekarang menit nanti. Ya, itu makanya setiap orang itu berbeda. Itu ya Bapak kita ya. Oke, beri hadiahnya. Satu lagi, dua lagi siapa? Siapa? Kalian happy, bukan dengan kalian pergi ke warkop, bukan cara kalian dengan pergi ke diskotek dan sebagainya. Itu justru merusak diri. Ya, jadi seperti itu Bu Arista. Ada lagi, satu lagi sudah. Siapa? Adicip ada. Bagaimana kalau ada teman mengalami kecemasan, gangguan, atau mungkin juga tunjukkan yang namanya kepercayaan. Sekali lagi, orang yang seperti itu dia kehilangan maka dekati dia, support dia, bantu dia. Ya, karena orang yang ketika bermasalah dia tidak mau bercerita, ketika dia tidak mempercayai orang lain tersebut, maka kamu dekati dia. Kalau nggak bisa, kamu pantau. Ya, kamu carikan orang yang lebih bisa atau orang yang dekat dengan dia. Itu perlu kamu berikan nasihat agar dia berprogressi sikap. Caranya seperti itu ya. Kalau kamu tahu rekonjokku ini ya, karena ada di kelas 10 itu ada. Ingat kan? Di kelas 10 itu ada. Dia cerita ke saya sendiri. Pak, saya itu bisa, dan dia membuktikan, diberitahu. Di sini sudah tanya sudah beberapa. Cewek itu, cewek. Pak, saya ini loh Pak. Loh, nggak ngomong oleh itu. Enggak Pak. Ayo. Dan saya nggak ada yang bertanya. Saya yang bertanya. Ya Pak. Menarik ya materinya. Mental, kesehatan mental. Tentunya banyak anak-anak di usia remaja ini. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang siswa agar mentalnya itu sehat Pak Doni? Agar mental kita sehat ya. Di usia remaja ini memang, halo, kalian itu usianya saya bilang tadi meledak-meledak, kalian sedang mencari yang namanya jati diri. Maka untuk menjaga kesehatan mental kalian yang lebih baik, yang pertama pastinya kalian harus terus positif thinking. Jangan mudah terkena yang namanya kecemasan, jangan mudah terkena yang namanya depresi. Yang kedua diikuti dengan perilaku yang sehat. Sehat seperti apa? Ya kepada orang tua menghormati, atau kepada bapak ibu guru dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu cara yang membuat kita menjaga mental. Yang terakhir apa? Ya tadi sudah berpikir positif, tadi kita sudah berpikir positif. Yang terakhir menjauhi hal-hal yang bersikap negatif.
di usia kalian seperti ini, tolong sering-seringlah kalian bergaul. Terlebih teman itu sangat berpengaruh, boleh konco. Karena hanya ini apa ya, kemarin itu dari berita yang saya dapatkan, dia ingin membuang sial atau apapun, sehingga membunuh orang itu dipendem. Di depan rumahnya sudah digali, ternyata baru ditemukan polisi, sudah dimasukkan di dalam situ. Pengen tahu kesini. Ya. Yang terjadi kemarin apa? Bapak-bapak yang membunuh anaknya sendiri di daerah Jawa Barat juga. Atau yang lebih konyolnya lagi, mahasiswa yang karena tugasnya banyak, dia nekat mengakhiri. Itu terlalu konyol. Kalau hanya masalah tugas dan sebagainya itu terlalu. Ya, siapa yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Lumayan dapat silakan. Ayo siapa? Anak-anak saya bertanya kalian. Silakan, namanya siapa, Mbak? Nama saya Siti Aisyah, izin bertanya seputar kesehatan mental itu bukan hal yang memalukan. Saya ingin bertanya, faktor lingkungan apa saja sih yang bisa mempengaruhi kesehatan mental itu? Oke, faktor lingkungan apa saja ya? Oke. Saya jawab atau ditampung dulu? Bisa berikan hadiahnya, Kak? Terima kasih. Faktor lingkungan yang seperti apa yang bisa merusak mental atau menjadi gangguan mental? Yang pastinya sesuatu yang negatif itu akan cepat merusak. Kalau dalam teori psikologi itu ada ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Indikasi kena penyakit indikasi mentalnya goyang, mentalmu sakit, segera mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu ya Mas ya. Jadi gangguan jiwa itu sudah dalam keadaan hilang akalnya. Silakan berikan hadiahnya, Kak. Ya. Oke, ada lagi? Siapa? Fatika. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Baik, ini pertanyaan yang lumayan agak gimana ya. Setiap orang tuh punya masanya masing, karakternya masing. Ada yang sudah tersulut emosi bagaikan sumbu dikai korek, pasang emosinya lah masih meledak, tidaklah lebih mudah goyang ya kan? Maka cara yang paling jitu ya, ketika kita emosi, ya sebisa mungkin kita menahan dulu. Tapi kalau sudah nggak bisa ya itu kembali lagi. Namanya sudah nggak bisa kontrol itu gimana lagi? Makanya Rasulullah bersabda, "Ya popo, kita happy. Ayo lewat keliling Surabaya. Mulai budal isya mulai mari subuh. Ya, ayo kita lah. Itu termasuk lingkungan yang negatif. Dan itu sangat cepat. Ingat, fase-fase kalian itu adalah fase percaya kepada teman, bukan guru, bukan orang tuamu. Kamu mungkin menganggap guru orang tuamu kok wong cerewet ae sih. Ngandari terus langsung gerakan. Maka faktor lingkungan seperti itu sangat berpengaruh. Tempeling hatimu, tempeling perilakumu, tempeling semuanya agar kamu tidak mudah tergoyahkan oleh faktor lingkungan. Itu ya Mbak ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa namamu Mas? Fikri. Oke Mas Fikri, apa Mas Fikri? Apa yang membedakan gangguan jiwa dengan gangguan mental? Gangguan jiwa dengan gangguan mental ya. Kalau mental itu masih dalam tahap itu tadi. Kalau gangguan jiwa itu sudah parah ya Mas. Kalau gangguan jiwa itu sudah psikiater harus diberi obat. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Kamu tahu maaf orang gila itu? Ya, makan di tempat sampah diambil. Ya, jalan tidak pakai baju dianggap bagus sambil ketawa itu sudah dalam keadaan gangguan jiwa. Jadi pikiran mental itu masih dalam keadaan goyang. Nah goyang ini kalau semakin rapuh ya kamu bisa kena gangguan jiwa. Tapi kalau ini sudah bisa diobati, kamu aman kembali.